Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu kembali dengan saya Yudi. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang fungsi lanjutan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi matematika dengan statistik, lalu dilanjut dengan logika if, lanjut lagi dengan string, dan terakhir itu adalah lookup dan VLOOKUP. Nah, ini kita akan lanjut nih yang agak lebih tinggi untuk spesifikasi penggunaan rumus di Microsoft Excel-nya. Jadi, saya tambahkan ini ada fungsi perpaduan antara string dengan lookup plus VLOOKUP dan fungsi AND, fungsi N ya. Itu maksudnya apa? Jadi fungsi N itu biasanya kita akan gunakan di dalam kita membuat misalnya penilaian yang lebih bertingkat gitu ya, yang lebih banyak. Nah, itu penting karena kita mau menggunakan range, misalnya di angka antara 90 ke 80 dia B gitu ya, atau misalnya di startnya di 60 sampai 70 itu misalnya C plus dan seterusnya. Nah, kita akan lebih belajar lebih detail terutama untuk fungsi perpaduan antara lookup, string, dan fungsi N. Oke, tonton terus ya sampai selesai karena rumusnya kita akan bahas secara detail dan saya akan tampilkan di video. Jadi teman-teman harus tonton sampai tuntas. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya. Baik, kita mulai langsung. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk tabelnya ya. Nanti saya akan taruh juga di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download sekaligus nanti bisa langsung praktek. Jadi teman-teman tidak usah buat untuk kotak-kotaknya lagi ya, karena agar mempersingkat waktu. Jadi saya langsung kasih bentuk file Excelnya. Teman-teman silahkan belajar. Teman-teman boleh ngedownload gratis. Tinggal ikuti saja untuk proses pembuatannya. Jadi kita fokus di sini ada daftar peserta kursus ya. Jadi ada beberapa tabel. Saya di sini ada sekitar 12 sampai 13 peserta. Ya, di sini kita fokus yang di tabel yang berwarna abu-abu saja. Jadi kita fokus ke nama kelas, hari kursus, harga kursus, nilai akhir, kategori, kelulusan, dan ranking. Nah, untuk yang kategori ini yang tadi saya sebutkan, kita akan menggunakan fungsi N. Jadi, nah di sini ada petunjuk soalnya. Nah, nama kelas ini kita menggunakan perpaduan antara string dengan lookup ya. Jadi kita teman-teman mungkin yang belum belajar string bisa cek video sebelumnya, dan lookup juga karena kalau langsung ke sini kayaknya agak sulit ya. Nah, di sini ada nama kelas, ini perintahnya ada ya, teman-teman. Saya nggak akan detailkan lagi. Untuk yang hari kursus juga sama. Nah, ini ada harga kursus, kita juga sudah menggunakan table lookup nanti. Jadi tiga ini menggunakan perpaduan antara string dengan lookup. Nah, terus yang keempat ini ada nilai akhir. Nah, nilai akhir kita bisa lihat nilai akhirnya. Untuk nilai ujian 1 dan 2 sudah saya tulis langsung. Nah, nanti kita cari nilai akhirnya. Nah, kategori yang saya sebutkan ini kita menggunakan fungsi N. Kita bisa lihat ya, di sini ada A, ada A min, ada B plus, B min, C plus, C, D, dan E. Jadi lumayan banyak untuk kategorinya, lebih kurangnya sekitar mungkin 9 kategori. Jadi kita sudah tidak bisa menggunakan if tunggal atau jamak lagi, tapi harus ada fungsi N-nya. Basicnya adalah menggunakan fungsi if jamak. Baik, di sini ada kelulusan dan terakhir adalah ranking. Kita langsung mulai. Yang pertama di sini nama kelas. Kita lihat petunjuk soalnya, jangan lupa ini digit kelima dan keenam ya. Jadi digit kelima dan keenam jika FC adalah vokal, GR adalah gitar, DM adalah drum, dan PO adalah piano. Untuk tabel pembantunya ada di sebelah kanan, namanya tabel kelas. Kita bisa lihat bahwa ini adalah menggunakan vertikal, jadi VLOOKUP ya. Perpaduan dengan string, karena kita mengambil karakter dari tengah berarti menggunakan mid ya. Baik, kita langsung mulai. Kita tuliskan rumusnya sama dengan kita VLOOKUP.
karena kita mengambil karakter dari tengah, jangan lupa kita menggunakan mid. Kita mid, kurung buka terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kita teksnya adalah atau tabel atau sel acuannya adalah di A4. Teman-teman klik A4. Kita mengambil berapa karakter? Oke, kita mengambil karakter kelima dan keenam. Kita bisa hitung ya. Karakter kelima dan keenam itu adalah FG. Jadi teman-teman, meskipun ada strip atau ada titik, itu kehitungnya sebagai karakter. Nah, karakter kelima kita mulai dari F. Itu adalah karakter kelima. V ya. V karakter kelima. Kita mengambil berapa karakter? Benar, ngambil 2 jadi FC. Kita tuliskan di sini 5. Startnya dari karakter kelima kita mengambil sebanyak 2 karakter. Oke, jangan lupa kurung tutupnya. Nah, di sini agak beda dengan langsung kita menggunakan VLOOKUP. Di sini kita jangan lupa titik koma. Tergantung ya, kadang-kadang ada yang koma atau titik koma. Kita lihat di Excel versi teman-teman aja ya. Kalau di versi saya di 2021 adalah menggunakan titik koma. Nah, untuk tabelnya yang di sebelah kanan, tabelnya kita langsung ke tabel array, tidak usah headernya. Kita mulai di sini. Ini adalah indeks pertama dan ini indeks kedua. Oke, indeks pertama dan indeks kedua. Untuk menguncinya jangan lupa menggunakan dolarnya. Kadang-kadang bisa menggunakan F4. Kalau tidak bisa F4 berarti teman-teman, saya tuh munculnya malah screen ya. Jadi ketik aja manual, berarti $M, $5, $N, $8. Oke, itu adalah indeks kedua ya. Untuk nama kelas itu indeks kedua. Jadi teman-teman, indeks kedua, false ya. False yang exact match, jadi benar-benar sesuai yang apa kita inginkan. Yang benar-benar hasilnya adalah sesuai dengan fix, tidak kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa ketik false. Kita kurung tutup dulu, jangan lupa kita enter ya. Oke, benar. Kita mengambil FC, keluarnya vokal. Kita coba tarik ke bawah. Kita tidak usah menulis lagi. Oke, benar ya. Berarti semuanya kita lihat bahwa FC adalah vokal, GR adalah gitar, terus DM adalah drum, dan PO adalah piano. Jadi untuk nama kelas sudah benar ya. Kita lanjut ke yang hari kursus skripsi. Jadi teman-teman lebih mudah untuk menghafal dan bisa mencatat baik di kertas ataupun di notepad ya. Nah, untuk hari kursus ini hari kursus di sini untuk petunjuknya adalah 3 digit pertama. 3 digit pertama berarti kita menggunakan fungsi left. Oke, baik, kita coba langsung untuk kode kursusnya. Di sini sudah saya buatkan di tabelnya. Ini adalah tabel VLOOKUP ya. Jadi perpaduan antara fungsi string dengan fungsi left. Baik, untuk hari khusus kita langsung mulai saja. Jangan lupa ketikkan sama dengan kita VLOOKUP. Karena kita mengambil 3 karakter dari kiri, berarti kita menggunakan left. Sel acuannya di sini adalah di A4, tetap di A4. Kita mengambil berapa tadi? 3 ya. Berarti titik koma 3. Oke, 3, jangan lupa kurung tutup. Kita titik koma lagi. Nah, kita baru pindah ke tabel yang di sebelah kanan. Di sini kita langsung saja indeks pertama dan ini adalah indeks kedua. Koma 2, koma false. Jangan lupa harus dikasih dolar agar tidak bergerak ya untuk angkanya. Bisa ketik manual atau F4, tapi di saya kita harus menggunakan ketik manual karena tidak bisa F4. Oke, kita enter. Hasilnya benar apa tidak? Oke, benar ya, sesuai. Berarti kalau A22 adalah Senin, jika B23 adalah Rabu, dan seterusnya. Kita coba tarik ke bawah. Apakah ada yang salah? Enggak. Berarti sudah tepat ya, semua rumusnya sudah sesuai dengan yang kita masukkan. Baik, kita langsung lanjut ke harga kursus. Untuk harga kursus kita menggunakan sesuai petunjuknya adalah harga kursus digit terakhir. Jadi digit terakhir yang sebelah kanan ya, kita menggunakan fungsi write.
Untuk tabelnya kita bisa lihat di bawah sini. Nah, ini harga kursusnya kita bisa cek bahwa dia menggunakan tabelnya berbentuk horizontal. Jadi tidak VLOOKUP tapi menggunakan perpaduan antara string dengan HLOOKUP. Oke, langsung saja kita mulai. Ini kita HLOOKUP ya. HLOOKUP karena kita menggunakan fungsi write, kita mau ngambil yang paling pojok, jangan lupa kita tulis manual write, kurung buka dulu ya. Sel acuannya tetap di A4, titik koma, karena kita di pojok akan mengambil hanya satu, berarti satu saja, kurung tutup. Kita titik koma lagi, kita masuk ke tabel acuannya yang di sebelah kanan, startnya dari yang N aja ya, dari di sini adalah N12 sampai dengan Q N12. Nah, saya tarik dulu. Oke, agak ke senggol. Berarti dari N12 sampai dengan Q13. Nah, untuk mengunci jangan lupa kita menggunakan dolar N, dolar 12 dan dolar Q, dolar 13. Nah, ini kita menggunakan di sini adalah indeks kedua. Indeks pertamanya adalah kode kursus, indeks keduanya table array-nya adalah harga kursus. Berarti di sini titik koma 2 titik koma false. Oke, kita langsung bisa enter. Apakah hasilnya sesuai? Baik, sesuai ya teman-teman. Di sini harga kursus untuk yang W adalah 1.500 atau 1,5 juta, X 3 juta, Y 4.500.000 dan Z 6 juta. Kita tarik ke bawah ya, apakah rumusnya ada kendala atau tidak. Oke, sesuai dengan yang kita inginkan, bahwa untuk penggunaan perpaduan antara rumus lookup dengan string sudah kita lakukan dan semuanya berhasil ya, di nama kelas, hari kursus, dan harga kursus. Oke, kita langsung lanjut selanjutnya ke nilai akhir, kategori, kelulusan, dan sampai ke ranking. Untuk nilai akhir sesuai dengan petunjuk soalnya, kita bisa cek kembali bahwa nilai akhir adalah 40% dari nilai ujian yang pertama plus 60% dari nilai ujian kedua. Kita menggunakan rumus sum, jadi mudah sekali caranya. Jangan lupa sama dengan, ini adalah fungsi statistik ya, sum. Nah teman-teman, kita tadi 40% ya, berarti kita bisa tulis biasa 40% dikali dengan berapa? Nilai ujian yang pertama ya. Dikali nilai ujian pertama, di sini adalah sel F4, kita kurung tutup, terus ditambah kan, ditambah 60% dari nilai ujian kedua ya. Ditambah, jangan lupa kurung buka lagi. Nah, di sini kita mengambil untuk yang kedua ini adalah di G4 ya. 60% dikali G4. Kita bisa tulis langsung G4. Kita kurung tutup, enter ya. Oke, nah akhirnya sudah keluar 76 ya. Jadi kita tinggal tarik ke bawah untuk nilai akhirnya. Berhasil semua, ada yang 44, ada yang tidak. Teman-teman bisa atur sendiri, menghilangkan untuk komanya tinggal kita klik kanan, kita pilih yang di sini ya, di tab format, teman-teman yang decrease desimal, jadi mengurangi desimal. Kalau increase kan, kalau kita increase nambah, tapi kalau kita decrease kita menghilangkan ya. Bisa juga nggak apa-apa, tapi lebih enak tampilan nilainya tidak usah ada koma ya. Nilai akhir sudah selesai, kita lanjut ke kategori. Kita lanjut ke kategori. Nah, kategori ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita sudah tidak bisa menggunakan if jamak karena terlalu banyaknya kriteria yang harus kita isi. Nah, kita bisa lihat bahwa kita punya hampir lebih kurangnya 9. Ada kategori A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, D, dan E. Kita bisa cek bahwa untuk nilai kategori A berarti range nilainya antara 90 sampai 100. Nah, A minus
range-nya antara 80 sampai 89,99. Jadi di bawah 90 ya. B plus dia 76 sampai 79,99. Jadi di bawah 80. Nah, kita nggak bakal mungkin menggunakan if jamak, apalagi tunggal ya. Karena kenapa? Begitu banyaknya kriteria yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan tambahan rumus. Sebenarnya adalah fungsi AND atau N. Karena N itu diantaranya kegunaannya untuk yang berbentuk range. Jadi antara range satu dengan range lain itu menggunakan rumus N. Oke. Nah, saya sudah buatkan rumusnya. Akan saya taruh di deskripsi juga agar teman-teman bisa langsung praktek karena lumayan panjang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 9, berarti kita menggunakan minimal adalah 8 if. Ya, nggak mungkin kurang dari 8. 9 if bisa, tapi if terakhir biasanya kriteria yang salah gitu ya. Jadi kita di sini ada 9 kategori, kita menggunakan 8 if. Oke ya, untuk kategori sudah saya siapkan. Di sini saya sudah siapkan, saya buatkan notepad-nya. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal edit sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini adalah yang paling realistis untuk penggunaan rumus N. Oke, ini saya sudah tulis dan nanti akan saya tulis di deskripsi juga. Ya. Oke, saya tinggal copy saja. Nah, saya di sini kita paste. Oke, nah kategorinya kita bisa lihat ya. Kita di sini kita tinggal tarik aja dulu. Kita lihat apakah rumusnya berhasil atau tidak. Kita kasih, misalnya kita mau yang B plus dulu. Nah, B plus ini kriterianya kalau di bawah B plus berarti antara 76,0 sampai 79,99. Nah, nilai yang didapat di kategori B plus ini ya, nama peserta MET ini adalah 76. Betul ya, jadi 76 itu adalah startnya adalah di B plus. Oke, berarti benar. Kita coba yang misalnya yang A ya. Kalau A kan antara range-nya tadi ada 90 sampai 100. Jadi dia A ya. Nah, ada Amin. Nah, Amin di sini kita bisa lihat bahwa Amin ini adalah 80,0 sampai 89,99. Nah, untuk nilainya dia 82, berarti masuknya Amin. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa di antara range itu wajib menggunakan N. Kita bisa lihat ya rumusnya saya menggunakan N lagi, N terus karena ini adalah berbentuk range. Oke, kategori sudah selesai. Kita langsung bisa lanjut ke lulus dan ke ranking. Untuk kelulusan, kalau untuk petunjuk soalnya kelulusan nilai akhirnya lebih besar sama dengan 70. Nah, ini berarti di bawah 70 atau 69 ke bawah dia tidak lulus ya. Nah, ini menggunakan if tunggal. Caranya mudah sekali, kita sama dengan if sel acuannya adalah di nilai akhir. Berarti di sini H4 ya, A4 lebih besar sama dengan 70 tadi ya, 70. Maka dia apa? Lulus. Titik koma dulu, ini lulus. Huruf besar saja biar lebih terlihat. Lulus, kutip lagi, titik koma lagi, langsung tidak lulus. Tidak lulus. Oke, jadi nilainya lebih besar sama dengan 70, dia lulus. Jika di bawah 70 maka dia tidak lulus. Oke, 76 lulus, ini 44 nggak lulus, ini 47 nggak lulus, 57 nggak lulus, 64 tidak lulus, 42 tidak lulus, dan yang terakhir 69. Jadi rumusnya sudah sesuai ya untuk yang kelulusan. Untuk ranking caranya juga sangat mudah. Jadi kita memberikan urutan untuk nilai paling tertinggi. Untuk sel acuannya tetap menggunakan nilai akhir.
Untuk notasi penulisannya kita menggunakan rank, RANK. Kita kurung buka terlebih dahulu, seacuannya tadi di H4. Nah, kita untuk urutannya berarti dari mulainya adalah H4. Kita klik lagi sekali di sini. Sampai dengan berapa? Sampai dengan H15. Ditarik ke bawah saja. Setelah ini baru kita titik koma kembali. Nah, di sini kita ingin mengurutkan. Jadi di sini ada 0 descending. Descending itu maksudnya apa? Descending itu dari besar ke kecil. Kalau ascending dari kecil ke besar. Kita menggunakan descending saja. Berarti komanya 0 ya. Koma 0 kurung tutup. Kita harus memberikan notasi dolar. Karena kenapa? Agar dia tidak bergerak. Mulai dari dolar H. Di sini dolar H. Dolar 4. Sampai dolar H. Dolar 15. Oke, kita tinggal enter saja. Nah, sudah terlihat ya. Jadi yang nomor 1 adalah yang di A. Ini dia A nomor 1, tapi kok ini A nomor 2. Kita lihat angkanya bahwa dia atas nama James ini adalah 98, dan yang kedua kita lihat di sini atas nama Sinister ini dia meskipun A tapi nilainya hanya 93. Jadi tetap masih besar yang James. Baik, untuk fungsi N dikombinasikan dengan fungsi lookup, string, if, tunggal, dan jamak kita sudah selesai semua. Nah, teman-teman bisa praktek ulang saja, nanti akan saya berikan link untuk file kosongnya. Jadi teman-teman bisa praktek langsung, fokus di kolom yang berwarna abu-abu saja. Baik, dari saya itu saja. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa tulis di komentar. Jika masih ada kesulitan boleh tanyakan kembali. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang untuk membangun ya, karena ini digunakan oleh orang banyak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.